Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macamnya dilalah. Dilalah itu petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ud dilalatil wada'iyati utawi nerangaken dilalah wada'iyah. Dilalatul lafzi utawi oleh nuduhaken lafat atau dilalah lafziyah utawi oleh nuduhaken lafat atau kalau disingkat ya utawi dilalatul lafziyah iku alama ing atase barang utawa alama ing atase makna wafaqahu kang nyocoki apa ma ing lafat wafaqahu kang nyocoki apa ma ing lafat iku yad'u padha ngarani sapa ulama iku yad'u padha ngarani sapa ulama ha ing dilalah dilalatal mutabaqati ing aran dilalah mutabaqah. Iki kok semrawut gak ada orangnya dah. Ada. Oh iya. Kau mirip sama dirimu yang ada. Wa juz'iyatilan dilalah juz'iyah. Wa juz'iyatilan dilalah juz'iyah tadzamunan ing tadzamun. Jadi ada dilalah wad'iyah mutabaqah, dilalah lafziyah mutabaqah, dan ada dilalah tadzamun. Wa malan makna utawa ma utai makna lazima kang tetep apa ma lazima kang tetep apa ma fa huwa mongko utai ma lazima iku iltizamun aran dilalah iltizam. Aran dilalah iltizam in bi aklin dan temu kelawan akal ya ultuzima ditetepaken apa ma dua beda ya yes, oke. Jadi ilmu itu ada dikelompokkan menjadi garis besar itu dua ya, ada ilmu khawadis, ada ilmu qadim. Kalau ilmu itu yang qadim adalah ilmunya Allah, maka dikatakan ilmu qadim itu ya karena Allah maha mengetahui apapun dari awal sampai akhir kehidupan itu Allah akan tahu. Kamu nanti dapat jodoh pesek, ireng, bedugel, keriting, potong rada setengah jendil ngene iki Allah wis paham. Kenapa? Karena Allah maha tahu. Sing siji oleh sing arek-arek sing elek, oleh bojo ganteng, gedhe, dukur, putih. Iya, pangeran wis paham. Itu namanya ilmu qadim. Maka enggak heran Allah akan tahu betul siapa di antara kita nanti yang berada di surga dan siapa yang berada di neraka.
Ada yang hanya sekedar mampir, ada yang mungkin ya naudzubillah min dzalik lah ya sampai menetap di sana kan ya wallah ya naudzubillah min dzalik. Maka kemudian kalian ada di sini sekolah agama itu paling tidak lamun mampir aja suwi kan begitu. Nah itu ilmu qadim. Maka bagi kita ya nggak ada hak apapun untuk mengatur Tuhan sesungguhnya. Masuk pinter kaya apa, kamu jangan sampai nanti kemudian mengatur ilmunya Allah. Pangeran kok siasati ngono ya nggak bisa. Karena apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kamu ingin merekayasa Tuhan, sesungguhnya Tuhan pun tahu, maka Tuhan akan merekayasa ulang kehidupan kita. Merekayasa balik. Lah, itu ilmu qadim. Kemudian ilmu hawadis itu baru ilmunya makhluk. Jadi apa yang kita ketahui ini namanya ilmu hawadis, ilmunya makhluk. Nah ilmu hawadis itu ilmunya makhluk akan terbagi menjadi dua. Siji yang bersifat doruri dan yang satunya bersifat nadhori. Doruri itu adalah ilmu yang bersifat pasti tanpa memikir panjang. Yakni ketika kamu tak tanya secara matematika itu 1 ditambah 1 ya semuanya 2. Siapapun orangnya, sak bego-begone wong mesti ngerti lah 1 ditambah 1 mesti loro. Ya kan? Bah wonge pinter, bah wonge gak, bah pejabat, bah apapun, maka kemudian ketika ditanya 1 ditambah 1 pasti 2. Itu namanya ilmu doruri tanpa berpikir panjang. Jadi ilmu yang ditangkap dengan akal, ditangkap oleh panca indera, kemudian tanpa berpikir panjang, kemudian dia bisa menyimpulkan sesuatu, namanya doruri. Tunggarannya doruri meneng itu nggak kayak kamu makan minum itu loh. Makan minum itu doruri apa nadori? Doruri. Kok bisa Pak itu doruri? Iya, wong ayam aja baru lahir cetet itu mulai netes langsung iso mangan. Masa sing ayam yang nggak punya akal aja bisa makan tanpa diulangi, masa awakmu nggak iso? Kan nggak mungkin kan? Maka yang bersifat pasti-pasti ini dikategorikan sebagai ilmu doruri. Beda ketika ngomong ilmu yang nadori, butuh pengangan-angan. Ya, contohnya ngangen-ngangen iki ya bumi iki muter apa mandeg ya? Nek muter ku kok aku gak rumangsa. Nek mandeg iku kok jarene muter, ya kan? Maka yang jenis kayak gini namanya masuk dalam jenis nadori. Atau ketika ada ditanya 1 ditambah 1 semua orang jawab 2. Kemudian disalahkan, oh enggak, bukan 2. Lah, ketika bukan jawaban yang bersifat eksak, yang pasti, maka bisa dimasukkan ke dalam nadhari. Kira-kira karepe apa yo? Dijawab 2 kok salah. Nah, maka perlu kemudian dinisbatkan ke apa ini? Maka kemarin ada yang ilmu ifrat, apa yang namanya apa kemarin? Di bab pertama itu, bab kedua ada tasawur dan ada tasdik. Kalau tasawur ya contohnya 1 tambah 1 langsung 2 itu bisa dimasukkan kepada tasawur atau ditasdikkan kepada nisbat matematika. Maka ketika 1 ditambah 1 dijawab 2 kok salah, maka kemudian kalian harus berpikir tasdiknya. Wah ini kira-kira dinisbatkan ke apa ini? Oh nek dinisbatno fikih iku isok 1 imam ditambah 1 makmum sama dengan 27. Atau dibabkan di bab sedekah 1 orang sedekah sama dengan 10 imbalan kan? Manja abil hasanatin falahu asru amsa liha. Itu kalau dinisbatkan di bab sedekah. Oh, nisbatnya nenggone anu, tidak ke situ momo. Ya, bisa nanti berbunyi yang lain, maka ini kemudian disebut gak usah gaya ndelosor, kok moro-moro turu. Turu dadak ngipi ketemu areke tanggane diranggul-ranggul ayo gilane lho. Oh, mu senengane ngono modele. Bayang-bayangno akhirnya keturun.
Kapan tahu gak ngantuk? Lah aku ajaran Pak Usman surat ngantuk. Lah kok dene iki ngantuk ketara kentekan duwe. Lanjut, sekarang yang kita bahas adalah dilalah. Sering kita mendengar kata dilalah. Dilalah itu apa sih? Apa? Bahasa yang paling gampang? Dilalah. Petunjuk. Kalau di bukumu itu apa? Petunjuk. Petunjuk. Pemahaman yang lain itu bisa begini. Dilalah itu memproses memahami sesuatu atas sesuatu. Memahami sesuatu atas sesuatu. Itu namanya dilalah. Memahami sesuatu atas sesuatu. Contohnya sebentar saya carikan contohnya dulu. Sudah saya kumpulkan jadi satu. Ini. Satu contoh begini. Ketika kita berjalan-jalan atau camping ke satu hutan. Wah, ini senengannya arek-arek ini. Oh, gak tahu ya, warek pondokan saya tahu sih. Nanti kalau kamu enggak, sekarang jangan ngomong sing camping arek lanang tok. Saya punya beberapa teman, ya Allah, ya santri-santriku dhewe. Oh, kok santri kapan di santri aku ya. Murid-murid saya yang sudah go home sudah ada di rumah itu ya Allah, akhirnya lucu-lucu. Tiap hari update-nya tuh camping terus. Yes. Lah ya, menculut. Kadang saya itu ya Allah lah ini terus. Lah, dari perjalanan itu tiba-tiba kita mendapati satu tempat yang di sana kotor banget. Kotor banget lah. Ya sono bekas iki, bekas iko, bekas kayu bakar, bekas nasi ting sreka ya. Ya kan? Atau kita menemukan bekasnya mbuane iku apa mikir dhewe lah wis gede kok. Kan begitu. Maka kemudian dari sana kita menyimpulkan berarti sebelum kita ada seseorang yang sudah masuk. Asosiasimu jangan aneh. Masuk hutan di sana ada bekas sesuatu. Atau bekas seharusnya tidak ada. Loh. Lah kok saya kesini kok tiba-tiba udah gundul alasnya. Berarti ada yang mau motong. Oh, enggak apa-apa yang motong saya sendiri kok. Allah kan. Wes gak paham lah ya wes. Aku model. Oh, Allah wis parah. Atau setelah masuk ternyata tidak menemukan apapun gitu. Loh, harusnya ada malah tidak ada umumnya. Karena ada tanda seseorang yang masuk itu ada yang meninggalkan bekas kotor kan begitu. Ya kan? Ada yang lain. Setelah datang sesuatu itu kok malah tidak terjadi apa-apa, tidak ada bekas apa-apa itu malah juga jadi pertanyaan. Maka yang mana? Kak, kita pakai yang umum aja, yang rasional. Ternyata setelah masuk di sana, ono bekas bakar ayam, ada bekas kayu bakar, ada bekas ting selengkrah lah. Maka kemudian akal yang kita tangkap apa? Berarti ada orang yang masuk sebelum saya kan, sebelum kita kan. Lah, inilah yang kemudian kita sebut dengan dilalah. Proses kita berpikir ini namanya dilalah. Tanda-tanda yang ada disebut petunjuk. Dalun. Namanya tunjuk. Meskipun di sana tidak ada siapapun loh ya, tidak ada siapapun. Tapi kok gak ono wonge. Ono bekase tapi gak ono wonge. Waduh, bahaya ini. Allah kamu dengar.
Hah? Ya sempuh itu karangan dewe lah. Kamu kan bisa menangkap dari cerita saya kan? Maka kemudian bekas-bekas tadi itu disebut petunjuk dalam bahasa Arab yang biasa kita namai dengan dalun atau dalilun. Lah, setelah itu gambaran yang kita dapatkan tadi, gambaran berarti ada orang yang masuk sebelum saya, sebelum kita kan. Ini namanya madlulun. Paham? Yes. Hah? Madlulun itu ya apa mang ya aku kangelan baleni lho. Jadi bekas yang ada itu disebut dal, ya kan? Kemudian penyimpulan kita itu namanya madlulun. Madlul. Lah proses penggabungan antara petunjuk sampai menuju kepada kesimpulan itu namanya dilalah. Yes. Ini saya tadi tuh sinau iki ya rada lumayan. Oke. Mempelajari mantek itu wiles gak ngene iki. Tak baleni. Hukum yang dihukumi atau yang ditunjukkan adalah di dalam kamar mandi ada orang. Di dalam kamar mandi ada orang. Kemudian ini namanya madlul. Loh, dari mana kamu tahu? Pintunya ditutup. Iya, saya dengar ada suara orang nyanyi, kemudian ada suara jebar wong cetuk banyu. Dan saya juga mendengar yang lain. Mendengar tanda-tanda itu disebut dal, petunjuk, ya kan? Kemudian kesimpulan orang ada di dalamnya itu disebut madlul. Proses kita merangkai itu disebut dilalah. Ya kan? Wes, insyaallah ngono lah. Wes muga-muga bener lamun salam muga-muga disepuro. Saya baca beberapa artikel itu sama seperti fahmu amrin ala amri, memahami. Memahami itu kan berarti proses. Belum kesimpulan kan? Memahami itu proses apa kesimpulan? Proses. Kalau kesimpulan kan berarti buah dari memahami. Iki ngajak cerdas masalah mana jadi coba turu. Turu ae, tak bawane ngono turu ae. Dengar. Memahami sesuatu atas sesuatu itu memahami itu proses apa buah? Proses. Buahnya, natijahnya, kesimpulannya berarti apa? Sebuah keadaan yang timbul atas sesuatu. Paham ya? Anane wong iku merem sebabe ngantuk. Oh, kamu kok moro? Berarti ngantuk ini dal apa madlul? Hah? Madlul. Ya kan? Merem dal. Kok iso karang ngantuk? Iya buktinya dhek turu. Buktinya dia tidur. Matanya meripat merem. Lah penyimpulan berarti dia ngantuk. Berarti dia ngantuk itu adalah madlul. Proses kita berpikir disebut dilalah. Wes mulai wes penak.
Kenapa? Kenapa kok diarani dilala itu? Oh, berarti wonge ngantuk kan itu kan sudah kesimpulan kan? Ya. Berarti wonge ngantuk. Itu kesimpulan. Proses menuju ke sana, kok iso wong iku diarani ngantuk? Iya. Siji mripate merem. Nomor loro tak wasno mang angop wae. Berarti itu kan petunjuk dal. Ya kan gitu. Mata merem, angop, diajak ngomong gak nyambung. Ini berarti petunjuk dalil. Kemudian penyimpulan kita berarti wong itu ngantuk. Namanya majnun, orang itu ngantuk. Penyimpulan ini disebut dilalah. Kenapa? Prosesnya disebut dilalah. Wes, paham ya? Wes mulai wes gak usah didawat-dawat no. Wes selesai. Fahmu amrin minal amri, memahami sesuatu atas sesuatu. Berarti kalau memahami sesuatu atas sesuatu itu disebut prosesnya. Wes, oke. Sekarang kita lanjutkan. Alah. Selanjutnya dilalah itu dibagi menjadi berapa? 3. Secara umum dulu dibagi menjadi 2. Yang satu dilalah lafziyah, yang kedua dilalah ghairu lafzi. Ghairu lafzi. Pertama kalau lafziyah itu ya bisa berbentuk suara, bisa berbentuk tulisan dan seterusnya. Kemudian dilalah lafziyah yang berbentuk, yang berwujud, gampangane ngono lho. Dilalah lafziyah itu petunjuk yang wujud, yang bisa kita tangkap dengan panca indera. Itu bisa akliyah, bisa adat, bisa wad'iyah. Kalau akliyah jelas kan akal yang nangkep. Kemudian tobaiyah itu kebiasaan. Kalau wad'iyah itu ketetapan istilah, kesepakatan. Apa? Aku ora ngurus. Jadi alah. Kok bingung aku. Sembarang ono online barang iki lho. Paling saya agak harus menyiapkan beberapa kali layar. Kon pas gak gawe. Oke. Jadi begini ya. Kalau digambarkan ada dilalah dibagi lafziyah, ghairu lafziyah. Lafziyahnya dibagi lagi menjadi 3 akliyah. Kemudian ada adatiyah, wad'iyah. Kemudian yang wad'iyah dibagi lagi menjadi 3, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Mutabaqah itu iso maca ora kowe. Mutabaqah itu menyeluruh, tadammun sebagian, iltizam kepastian. Jadi kalau diterangkan begini. Enggak boleh. Oke. Selanjutnya kalau yang mutabaqah menyeluruh, berarti ketika kita mendefinisikan sesuatu jangan sampai bisa dimaknani yang lain. Ketika kita ngomong pondok pesantren,
Pondok pesantren adalah sebuah institusi yang di dalamnya ada kiai atau pengasuh, santri, asrama, sekolah, tempat ibadah, kantor, kantin, sarana untuk makan. Masuk kantin santri gak dimangan. Kantin dan seluruh kelengkapannya wis ya dan lain-lain. Dan tulis ya. Maka dari pengertian ini tidak bisa kita bawa ke pengertian yang lain. Tidak bisa kita bawa, wah nek kono kaya kado pusdiklat ya ono, ndak bisa. Pusdiklat itu enggak ada kiainya. Ya. Paham. Oh nek ngono padha karo kos-kosan ndak bisa. Kos-kosan niku yo gak ono tempat ngajine, gak ono pendidikane. Enggak ya kan? Maka ketika kita terjemahkan secara menyeluruh inilah yang disebut dilala wadiyah dilala lafdiyah wadiyah kalau tadamun sebagian pondok pesantren adalah sebuah institusi yang di sana ada kiai dan santri. Oh, jangan ditadamun itu. Nanti itu kita pakai yang iltizam. Yang sebagian begini, pondok pesantren adalah sebuah institusi yang ada asrama, kemudian ada tempat sekolah, tempat belajar, kemudian ada kantin. Karena kita hubungkan antara asrama, tempat belajar dan kantin hubungannya kalau kebutuhan kan? Oke. Ketika kamu masukkan seperti ini, lah ya gak iso. Kalanya seperti itu ya bisa jadi seperti kos-kosan atau TPQ atau kampus. Kenapa? Di kampus gak ada kiai ini rapopo. Biayanya pulang. Podo-podo yang dalam apa? Ono asramain, ono tempat belajar dan ada kantinnya. Paham? Nah ketika di sini tidak ada santri nih, kan tidak bisa dikatakan pondok kan? Tapi ini adalah bagian dari pendefinisian pondok pesantren, menyatakan sebagiannya saja. Meskipun sebagian orang bisa memahami, oh iya itu pondok. Tapi ketika diteliti ada yang mirip seperti ini tapi bukan pondok. Paham? Nah, artinya apa? Di sini hanya menyampaikan sebagian dari definisi yang sehingga bisa jadi definisi ini memunculkan pemahaman selain pondok pesantren. Wis kowe paham ora? Apa ngerapo ya? Karena ini hanya orang-orang yang cerdas. Lanjut yang iltizam. Yang iltizam di sini kita menyampaikan ada kiai dan santri. Pondok pesantren itu ya sebuah institusi yang ada kiainya dan ada santrinya. Secara akal diterima enggak? Diterima. Tapi ketika saya ngomong aneh TPG. Ono ya ini, ono santri ini. Apa kamu sampaikan itu pondok pesantren? Enggak, hanya lembaga TPG. Kenapa? Karena mari ngaji ada mulai. Makanya di sini tidak menyampaikan asrama, tempat kantin, tidak menyampaikan itu, hanya menyampaikan kiai dan santri. Karena yang disampaikan adalah komponen pokoknya, yakni kiai dan santri, maka disebut dilala labdiyah wadiyah iltizam. Komponen pastinya. Paham ya? Muka-muka paham lah. Jadi kalau tadhamun itu menyampaikan itu sebagian dari sebuah pernyataan, tapi kalau iltizam sesuatu yang menjadi simbol dari apa yang disampaikan. Ketika ngomong simbol pesantren yo di sana adalah kiai dan santri kan.
Tapi ketika hanya disampaikan sesuatu komponen wajib, tapi bisa jadi itu difahami bukan pondok pesantren, tapi bisa jadi institusi lembaga yang lain seperti tempat TPQ, TPA, tempat pengajian biasa, halakoh umpama. Halakoh tidak bisa dikatakan tidak dikatakan pondok pesantren. Kenapa? Dia setelah ketemu pengajian antara santri dan kiai, setelah itu bubar, pulang ke rumahnya masing-masing, maka tidak bisa dikatakan pondok pesantren. Tapi simbolnya pondok pesantren adalah kiai dan santri. Komponen pentingnya ya kiai dan santri gitu loh. Paham ya? Yes. Ini kita masih membahas dilalah lafziyah wadiyah. Nanti ada dilalah lafziyah akliyah, adatiyah dan wairul lafzi. Insyaallah kita terangkan hari Minggu depan. Seperti ini panjangnya pembahasan satu pembahasan. Semoga kalian bisa memahami. Nanti kalian coba udak-udak, karena kalau kamu pengen lancar mantek kamu harus rajin buat contoh-contoh dan memahami item per item lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.